segmen Editors View dan saat ini saya masih ditemani oleh rekan saya Bram Mudia Prabowo dan juga editor CNBC Indonesia Muhammad Kadafi serta melalui sambungan virtual masih ada Chief Economist CNBC Indonesia Bapak Anggito Abimanyu. Saya akan ke Mas Davi dulu. Tadi sebelum jeda Pak Anggito mengatakan bahwa terkait dengan holding BUMN yang sudah dibentuk beberapa saat ini harus betul-betul holding atau mungkin yang dimaksud adalah sesuai dengan core bisnisnya. Nah, selama ini seperti apa sih gebrakan-gebrakan khususnya holding BUMN yang dibentuk ini? Apakah memang sudah menuju sesuai dengan core bisnisnya atau ternyata ini masih ada beberapa BUMN yang ada saat ini yang ternyata masih melenceng nih, Mas Davi? Nah, memang sepakat sih dengan yang disebut Pak Anggito. Salah satu PR-nya memang holding ini belum seutuhnya saling menyuapi gitu di antara anggota-anggota holdingnya. Secara mappingan mungkin sudah oke. Mungkin tersisa nanti BUMN karya yang masih on progress ya di tahun ini. Cuma memang masalah holding induknya belum bisa menyuapi anggotanya ini memang harus jadi pekerjaan rumah untuk PR berikutnya. Karena salah satu juga yang sudah terbentuk holding itu yang masih jadi masalah itu kan holding farmasi yang kemarin sempat jadi sorotan. Karena ternyata bahkan ada dugaan fraud di dalam situ. Bahkan si holdingnya ini nggak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Dan karena memang masalahnya itu kemarin itu kan ada anak usaha Indofarma yang tidak menyetorkan pendapatannya ke induk, lalu juga ada pinjaman online segala macam, dan itu jadi masalah banget soalnya di holding farmasi ini. Padahal kemarin itu kan anggapan orang pandemi ya, harusnya farmasi itu saatnya saatnya bersinar. Tapi ternyata pas di holding farmasi ini malah jadi catatan merah karena ada beban bunga yang melonjak, ada pendapatan yang jauh di bawah target, visibility study pasar yang jelek, itu jadi masalah banget sih di situ. Oke, saya akan tanyakan ke Pak Anggito. Pak Anggito, kalau dari evaluasi point of view Anda begitu ya terkait holdingisasi yang terjadi di BUMN, apa saja sih yang tentunya perlu dievaluasi agar kedepannya memang masalah-masalah yang terjadi ini setidaknya mampu tereduksi dan juga menjadi lebih baik ke depan, Pak Anggito? Ya, yang dilakukan Pak Kementerian BUMN sudah benar ya, membentuk holding. Tapi seperti tadi ini holdingnya belum saling menyuapi ya, istilahnya Mas Davi tadi ya. Jadi memang holding itu harus saling menyuapi sehingga tidak perlu pemerintah itu turun tangan gitu ya kalau ada holding kan. Jadi perusahaan yang di holding kalau dia punya kelebihan modal dia bisa menyerap ya perusahaan yang kurang modal. Kalau dia punya aset yang berlebih dia bisa di leverage ya karena holding kan berarti modalnya lebih besar. Ratingnya juga mungkin meningkat sehingga bisa mendatangkan dana yang lebih besar gitu ya dan bunganya juga lebih murah. Nah, lebih hebat lagi kalau bikin super holding. Ya tidak hanya holding satu sektor tapi juga holding antar sektor gitu ya. Antar sektor yang menjadi kuat gitu sehingga tidak ada lagi permintaan ke negara gitu. Negara kan sudah cukup ya. Karena banyak juga BUMN yang sudah kelebihan modal sebetulnya gitu. Modal dan itu bisa menyuapi perusahaan-perusahaan lain dengan membentuk super holding seperti itu. Nah, jadi memang PR berikutnya itu adalah menyelesaikan holdingisasi ini, kemudian dipikirkan kemungkinan ada super holding ya, bisa bikin sekarang kan ada berapa ya holding gitu. Nah, mungkin akan dipersempit lagi menjadi beberapa super holding. Oke, Mas Davi, tadi sudah disimak juga bersama pernyataan dari Pak Anggito terkait dengan pembentukan holding ini. Tapi kalau melihat berbagai gebrakan yang sudah dilakukan holding BUMN ini, holding BUMN mana sih yang menunjukkan success story sepanjang beberapa tahun terakhir? Ya, kalau dari sejumlah holding yang udah dibentuk itu kan ada di farmasi, pariwisata, pangan, rumah sakit, terus di keuangan. Nah, ini sebenarnya yang paling stand out dari semua itu sebenarnya saya rasa sih si holding ultramikro ya dari segi kinerja dan dari segi manfaat. Karena kan salah satu undang-undang BUMN itu mengatur memberikan kontribusinya ke masyarakat banyak. Nah, ini kalau kita ngelihat si holding ultramikro ini bisa dibilang sih sudah berhasil untuk mendorong kinerja anggota dan induknya karena dilihat dari penyaluran pembiayaan ultramikronya ini baik BRI, Pegadaian dan PMM itu meningkat semua dan juga saya rasa ini jadi momentum yang pas ya karena
Kalau kita ngelihat angka industri itu di fintech peer-to-peer lending memang ada peningkatan cukup signifikan untuk penyaluran kredit-kredit yang ultramikro. Nah ini artinya kan saat ada bank yang ikut turun tangan masuk ke ultramikro ini, ada apa ya, semacam pendampingan lah, karena kita tahu mitigasi asesmen kredit dari bank dan fintech ini kan agak jomplang ya, lebih aman di bank. Jadi dalam penyaluran kredit itu bisa apa ya, meminimalisir si borrower yang UMKM ini akhirnya malah nyangkut jadi kredit macet. Sementara kan kalau fintech sistemnya lebih ke apa ya, menyalurkan kredit sebanyak-banyaknya untuk menekan rasio NPL mereka. Itu tentunya juga menjadi catatan-catatan begitu ya, supaya beberapa yang sudah dibentuk ini bisa tetap meniru dan juga bahkan nanti ikutan sehat gitu ya.